Kenapa Indonesia sampai saat ini menggugat Uni Eropa ke WTO hanya karena minyak sawit? Jawabannya adalah lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ini bukan soal minyak, tapi soal keadilan dan juga perdagangan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ekspor minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia sendiri sudah mengekspor CPO atau minyak sawit di berbagai negara seperti Uni Eropa, Belanda, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lainnya. Ketika Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Red One dan EUDR. Dalam aturan ini, sawit dikategorikan sebagai bahan baku berisiko tinggi menyebabkan deforestasi. Akibatnya, biofuel berbasis sawit dibatasi dan perlahan dihapus. Dampaknya langsung terasa. Ekspor Indonesia ke Eropa turun, padahal Eropa adalah salah satu pasar utama kita. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Negara tersebut tidak adil. Rapeseed dan soybean dari negara Eropa diperlakukan lebih ringan, padahal dampaknya terhadap lingkungan juga besar. Disinilah prinsip WTO bekerja. Tidak boleh ada diskriminasi antar negara anggota sesuai GATT pasal 1 dan 3 serta TBT Agreement yang mengatur standar teknis dalam perdagangan. Karena itu Indonesia membawa kasus ini ke WTO pada tahun 2019. Setelah pembentukan atau pengajuan request for consultation, WTO membentuk panel sengketa. Negara-negara lain seperti Malaysia, Jepang, Brazil, dan India ikut menjadi pihak ketiga karena isu ini dan dianggap menyangkut kepentingan global. Proses ini memakan waktu yang bertahun-tahun karena dianggap kompleks. Panel baru menyelesaikan laporannya lengkap pada Januari 2025 ini. Kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Hasil panel WTO menjadi titik balik penting. Panel menyatakan bahwa Uni Eropa memang melakukan tindakan diskriminatif terhadap biofuel berbasis sawit. Aturan pembatasan 7% mekanisme ILUC hingga proses sertifikasi dianggap tidak transparan dan tidak diperlakukan sama dengan produk Eropa sendiri. Uni Eropa juga dinilai melanggar pasal 1 ayat 1 dan 3 ayat 4 GATT serta beberapa ketentuan TBT Agreement karena kebijakan mereka membatasi produk impor lebih berat daripada produk lokal. Singkatnya, panel menyimpulkan bahwa lingkungan tidak boleh dijadikan alasan untuk kebijakan yang membatasi perdagangan secara tidak adil. Keputusan WTO ini menguatkan posisi Indonesia di pasar global. Uni Eropa diminta untuk memperbaiki kebijakannya agar sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Hal ini membuka kembali peluang akses pasar bagi minyak sawit Indonesia, sekaligus untuk memperkuat posisi tawar kita dalam negosiasi perdagangan seperti IECPA. Kasus sawit ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional bukan cuma soal angka ekspor, tetapi soal bagaimana negara berkembang mendapatkan perlakuan yang adil. Indonesia punya hak untuk diperlakukan setara dan WTO menjadi forum yang memastikan prinsip itu dijalankan. Sengketa ini mengingatkan kita bahwa dalam sistem ekonomi global, keadilan bukan datang begitu saja, tapi harus diperjuangkan.